Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu skala memperbesar atau memperkecil ukuran, yang dimana saya akan berfokus membahas materi skalanya, dimana terdapat from field import image. Bahas ini mengimport kelas image dari pustaka field yang memungkinkan untuk membaca, mengedit, dan menampilkan gambar. Selanjutnya ada im image, yang dimana kita membuka folder image, yang dalamnya ada file foto jeruk. Selanjutnya ada om sama dengan im om.show. Kode ini membuat salinan dari gambar asli im dan menyimpan dalam variabel om. Gambar asli akan ditampilkan dalam bentuk jendela pop-up menggunakan metode show. Selanjutnya ada im image new RGB, width atau lebar, height atau tinggi. Kode ini membuat gambar baru dengan ukuran yang sama dengan gambar asli. Gambar yang baru ini akan digunakan sebagai gambar kosong untuk hasil akhir setelah proses skala. Selanjutnya ada TXTY 1,5 adalah faktor skala horizontal dan vertikal masing-masing. Dalam kasus ini, gambar akan diperbesar atau scaling up sebanyak 1,5 kali pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada for J in range 0 IM8, dimana dan for in range IM width atau lebar, dimana dua loop ini digunakan untuk menginteraksi setiap pixel dalam gambar secara berurutan dan memproses gambar satu persatu pixel. Selanjutnya ada TI TJ integer I per TXTY, dimana ini adalah langkah inverse mapping yang menghitung posisi pixel pada gambar asli yang sesuai dengan posisi pixel pada gambar baru setelah dilakukan skala. Ini dilakukan dengan membagi posisi pixel pada gambar baru dengan faktor skala, kemudian mengambil bagian integrator dari hasilnya. Selanjutnya ada if TI dan TI width and TJ IM width, di mana TJ lebih besar sama dengan 0 dan TI lebih besar sama dengan 0. Kode ini memeriksa apakah posisi pixel hasil inverse mapping berada dalam batas ukur gambar asli. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses inverse mapping tidak berada di luar gambar asli yang dapat menyebabkan kesalahan saat mencoba mengambil nilai pixel. Selanjutnya ada red, green, blue OM get pixel, dimana nilai pixel pada posisi hasil inverse mapping diambil dari gambar asli untuk saluran warna merah, red, hijau, dan blue. Yang terakhir sebelum itu ada IM put pixel I, J, red, green, blue, dimana nilai pixel pada posisi P dan J di gambar baru diisi dengan nilai pixel yang diambil dari gambar hasil atau OM. Yang terakhir ada IM show, dimana kode ini menampilkan gambar hasil proses skala dalam bentuk jendela pop-up setelah loop selesai dieksekusi. Berikut hasil run dari memperbesar ukuran image menggunakan skala, dimana ini gambar sebelum diperbesar dan ini gambar setelah diperbesar. Dengan melakukan proses skala, gambar jeruk atau JPG akan diperbesar sebanyak 1,5 kali pada sumbu X dan Y, sehingga menghasilkan gambar yang lebih besar dari gambar aslinya. Namun perlu diingat bahwa proses skala seperti ini dapat menyebabkan hilangnya detail gambar karena pixel baru dihasilkan berdasarkan interpolasi dari asli pixel. Selanjutnya saya masuk ke materi histogram equalizer, yang dimana terdapat kode yang sama, fold fill untuk mengimport image pusaka fill, IM open untuk mengambil file jeruk dari folder image, FR, FG, dan FB IM split untuk menjadi tempat setiap saluran warna ini menyimpan variabel terpisah, yaitu FR, FG, dan FB.
Selanjutnya ada GR, GG, GB. Kode ini membuat 3 list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai pixel setelah proses penambahan. Ini kita masuk ke fungsi for rn, gn, bn, dimana ini adalah loop yang mengambil data pixel dari setiap seluruh saluran warna menggunakan fungsi get data. Loop ini akan mengekstrak nilai pixel secara terpisah untuk setiap saluran warna dalam setiap interasi dan menyimpan dalam variabel rn, gn, dan bn. Selanjutnya ada gr append, gg append, dan gb append. Pada setiap interasi ini nilai pixel dalam masing-masing saluran warna diubah menjadi dan dimodifikasi. Misalkan dalam saluran merah tidak mengalami perubahan atau 0, sedangkan pada saluran hijau ditambah 50 dan pada saluran biru ditambah dengan 70. Ini berarti kita melakukan penambahan pada saluran hijau dan biru untuk mencegah warna hijau dan biru dalam gambar, untuk mencerahkan gambar hijau dan biru pada gambar. Selanjutnya ada ff.data gr dan lainnya. Kode ini memasukkan data interaksi pixel yang sudah diubah, yaitu gr, gg, dan gb kembali ke saluran masing-masing pada gambar. Selanjutnya ada imshow untuk mengambilkan gambar asli dalam bentuk jendela pop-up, dan immerge untuk menghubungkan kembali saluran warna yang sudah dimodifikasi menjadi satu gambar RGB. Kemudian gambar hasil proses modifikasi ditampilkan dalam bentuk jendela pop-up. Berikut hasil runnya, yang dimana gambar aslinya masih seperti gambar normal, dan gambar yang keduanya yang sudah ditingkatkan pada bagian green dan blue-nya menjadi lebih cerah. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai konvolusi atau filter, di mana program ini menggunakan pustaka Fill atau Python Image Library untuk memproses gambar dengan mengaplikasikan filter Sobel untuk mendeteksi tepi pada gambar jeruk. Adapun pada kode tersebut, yang pertama di atas ada from fill import image, di mana ini berfungsi untuk mengimpor kelas image dan image draw dari pustaka fill yang memungkinkan untuk membaca, mengedit, dan menampilkan gambar serta menggambar pada gambar. Kemudian yang kedua ada from import sqrt, di mana baris ini berfungsi untuk mengimpor fungsi sqrt dari pustaka matematika Python yang akan digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Kemudian kita masuk ke bawahnya, yaitu input image, di mana input image ini adalah kode yang berfungsi untuk membuka gambar dengan nama file jeruk.jpg yang terletak pada folder image. Kemudian selanjutnya ada input underscore pixel, di mana berfungsi untuk membuat variabel input underscore pixel ini berisi data pixel dari gambar yang akan digunakan untuk mengakses nilai intensitas setiap pixel. Kemudian terdapat juga variabel intensity, di mana kode ini nantinya akan menghitung intensitas pixel untuk setiap pixel dalam gambar dengan mengambil nilai rata-rata dari seluruh warna merah, hijau, biru. Selanjutnya terdapat sebuah variabel kernel X dan kernel Y yang berisi beberapa matriks, di mana kedua variabel ini berisi matriks kernel filter Sobel untuk mendeteksi tepi pada sumbu X dan Y. Kemudian ada output image. Kemudian ada variabel output image yang di dalamnya berisi image.new RGB input image size, di mana kode ini akan membuat gambar baru dengan ukuran yang sama seperti gambar aslinya. Kemudian yang selanjutnya ada draw sama dengan image draw.draw output image dalam kurung output image, di mana variabel ini nantinya akan berisi objek image yang akan digunakan untuk menggambar pada gambar output. Kemudian selanjutnya terdapat proses convolution, di mana kode menggunakan nested loop for i in range 1, di mana input image memiliki lebar kurang sama dengan 1, dan for j in range 1 input image hex kurang 1, di mana untuk
mengiterasi setiap pixel dalam gambar, kecuali pinggiran yang memiliki indeks kurang dari 1 atau lebih besar dari ukuran gambar dikurangi 1. Kemudian dalam setiap iterasi, kernel Sobel ini diterapkan pada setiap pixel menggunakan nested loop for U in range dalam kurung 3 dan for V in range dalam kurung 3. Ini melakukan operasi konvolusi dengan mengalihkan nilai intensitas pixel sekitar dengan matriks kernel Sobel. Kemudian selanjutnya ada MAC-X atau magnitude hasil konvolusi untuk sumbu X dan Y dihitung dengan mengakumulasi hasil perkalian dari kernel Sobel dan nilai intensitas pixel sekitar. Kemudian ada magnitudo tersebut digunakan untuk menghitung tingkat warna atau grayscale baru pada pixel yang sesuai dengan gambar output. Setiap pixel pada gambar output diwarnai dengan tingkat warna yang dihasilkan dan dideteksi dari tepi menggunakan draw point. Kemudian yang terakhir ada output image show, di mana kode ini nantinya akan menghasilkan atau menampilkan gambar hasil deteksi tepi dalam bentuk jendela pop-up setelah proses konvolusi selesai dieksekusi. Seperti pada gambar jeruk tersebut, di mana tepi-tepian tersebut dipertegas dengan warna putih. Sekian materi untuk konvolusi ini. Selanjutnya akan masuk ke materi kedua. Baik, selanjutnya untuk materi kedua masuk ke materi vehicle detection, di mana program ini menggunakan pustaka OpenCV atau CV2 untuk mendeteksi mobil dalam video menggunakan algoritma HR Cascade Classifier. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah dari kode tersebut. Yang pertama ada import CV2, di mana baris ini akan mengimport pustaka atau library OpenCV yang merupakan pustaka komputer visi dan pengolahan gambar yang sangat populer di Python. Yang kedua, membuat variabel cap yang berisi fungsi dari CV2, di mana fungsi tersebut adalah video capture, di mana kode ini akan membuka video dengan nama video.avi yang terletak dalam folder video, dan membuat objek video capture dengan nama cap. Objek ini nantinya akan digunakan untuk menangkap setiap frame dari video. Selanjutnya ada variabel car_cascade, di mana berisi fungsi dari CV2 juga, di mana fungsi tersebut adalah cascade classifier, di mana kode ini akan membaca file cars.xml yang berisi deskripsi kelas classifier HR cascade yang telah dilatih sebelumnya untuk mendeteksi mobil. Selanjutnya terdapat fungsi while, di mana while tersebut saat true, di mana while tersebut bernama true ini adalah loop yang tak terbatas yang akan berjalan selama video terus diakses dan frame dapat dibaca. Selanjutnya terdapat read frames, yang dimana read dan frame, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi dari cap, yaitu read, di mana kode ini membaca setiap frame dari video yang ditangkap oleh objek cap. Nilai read menandakan apakah operasi pembacaan berhasil, dan nilai dari frames berisi setiap frame dalam bentuk matriks yang berisi informasi pixel. Selanjutnya terdapat variabel gray, di mana di dalam tersebut berisi kelas dari CV2, ya, di mana CVT color, di mana kode ini nantinya akan mengkonversi setiap frame ke dalam skala keabuan atau grayscale. Grayscale ini nanti digunakan untuk mempermudah proses deteksi objek. Selanjutnya ada cars yang berisi fungsi dari car cascade dengan fungsi detect multiscale, di mana kode ini nanti untuk mendeteksi mobil pada setiap frame yang sudah dikonversi ke skala keabuan menggunakan metode detect multiscale. Metode ini akan menghasilkan daftar dari kotak pembatas rectangle yang mengelilingi setiap mobil yang terdeteksi dalam gambar. Selanjutnya terdapat sebuah for, di mana for dengan parameter X, Y, W, dan H dalam sebuah variabel cars yang berisi, di mana loop ini nantinya akan melalui setiap kotak pembatas mobil yang terdeteksi dan menggambar kotak pembatas rectangle di setiap mobil pada setiap frame dengan menggunakan fungsi cv2.rectangle. Selanjutnya ada cv2.mshow, di mana kode ini nanti akan menampilkan setiap frame yang telah diolah dan diberi kotak pembatas mobil dalam bentuk jendela pop-up dengan judul video 2. Kemudian selanjutnya ada if cv2.weightk 33 sama dengan 27, di mana kode ini nantinya akan
akan menunggu selama 33 milidetik dan menunggu input dari keyboard. Jika tombol escape pada kode ASCII 27 ditekan, maka loop akan berhenti dan program akan keluar. Dan yang terakhir, terdapat sebuah fungsi cv2 destroy all windows, di mana setelah loop berhenti, nantinya jendela tampilan yang dibuka oleh OpenCV akan ditutup dan membebaskan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, maka program ini membaca setiap frame dari video dan mendeteksi mobil dalam setiap frame untuk menggunakan HR Cascade Classifier dan menampilkan video dengan kotak pembatas mobil yang mengelilingi mobil yang terdeteksi. Untuk hasil dari kode ini seperti berikut. Baik, di sini saya akan tentang drama transformation. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal Python package Pilo di Python package. Di sini saya sudah menginstal Pilo dengan versi 10.0.0. Lalu selanjutnya adalah membuat program file Python dengan klik kanan, lalu new, lalu Python file. Di sini saya telah membuatnya dengan nama gamma underscore transformation.py. Lalu di sini saya akan menjelaskan source code atau kode dari program gamma transformation. Yang pertama adalah mengimport kelas image dari libfield dengan cara from field import image. Lalu selanjutnya adalah membuka gambar mri.jpg dari directory image, lalu disimpan ke in dengan cara in sama dengan image open dalam kurung tanda petik image slash mri.jpg. Lalu di sini saya telah membuat directory image. Lalu di sini saya telah menambahkan gambar mri.jpg. Selanjutnya, program untuk mengkonversi gambar ke skala keabuan, grayscale, di sini menggunakan in sama dengan time convert dalam kurung tanda petik L. Lalu, kode selanjutnya adalah mengambil data pixel dari gambar yang telah dikonversi menjadi skala keabuan dan menyimpan dalam variabel in skala dengan cara in underscore data sama dengan in.getData dalam kurung. Lalu kode data selanjutnya adalah membuat list kosong untuk menyimpan nilai-nilai pixel baru setelah proses pengolahan dengan cara skill dengan list kosong. Lalu kode selanjutnya adalah memulai loop setiap nilai pixel R dalam in data dengan cara for R in slash data tanda petik 2. Lalu di sini nilai pixel R diubah menjadi nilai keabuan baru S. Proses ini memanipulasi nilai intensitas keabuan pixel dengan menggunakan persamaan S sama dengan 1 dikali Po R dalam kurung R 1.25. Potensi Po dipakai di sini untuk memperkuat perbedaan antara nilai pixel yang rendah dan tinggi, sehingga kontras akan menjadi lebih kuat dalam hasil gambarnya. Lalu di sini untuk nilai intensitas keabuan yang sudah diubah dalam kurung S ditambahkan ke dalam list skill dengan cara skill titik append dalam kurung S. Lalu membuat gambar new im dengan ukuran yang sama seperti gambar asli new im dan diinisialisasi dalam skala keabuan dengan cara new im sama dengan image.new dalam kurung tanda petik L, n.size. Lalu kode selanjutnya memasukkan data intensitas keabuan yang telah diubah dalam kurung skill ke dalam gambar baru dalam kurung new underscore im dengan cara new im titik put data dalam kurung skill. Lalu kode selanjutnya menampilkan gambar asli im dalam bentuk general pop-up im.show dalam kurung. Lalu kode ini menampilkan gambar hasil proses manipulasi new im underscore
new underscore in dalam bentuk nyala pop-up dengan cara new underscore in titik q dalam kurung. Jadi di sini saya akan mencoba program ini dengan menekan run gamma transformation. Nah, bisa dilihat di sini. Ini merupakan nama asli dari mri.jpg, lalu ini merupakan hasil pengolahan data dari gamma transformation. Lalu ketika di sini gambarnya di 0,75, jika di run, gambarnya akan menjadi lebih gelap. Hal ini dikarenakan jika gambarnya lebih daripada 1, indiknya akan menjadi lebih terang, sedangkan gambarnya jika kurang dari 1, maka indiknya menjadi lebih gelap. Baik, untuk tentang gamma transformation, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NI detection dengan menggunakan metode HAR. Jadi sebelum membuat program ini, langkah pertamanya adalah kita harus memasukkan data yang telah berisi file HAR. Di sini saya telah membuat directory data, lalu di dalamnya terdapat directory HAR, lalu di dalamnya adalah cascade HAR-nya. Baiklah, selanjutnya adalah mengimport OpenCV Python di Python package. Di sini saya akan menginstal OpenCV Python dengan versi 4.8.0.74. Jadi langkah yang pertama adalah mengimport OpenCV sebagai CV. Hal ini digunakan untuk memproses gambar dan video. Langkah selanjutnya adalah membuat misi untuk mendeteksi wajah. Ini merupakan kode programnya. Lalu untuk deteksi wajahnya menggunakan kode program seperti ini dan ini. Lalu di setiap wajah akan mendeteksi sebuah angka. Untuk kode programnya program ini. Lalu langkah selanjutnya adalah memuat cascade yang diperlukan. Yang pertama adalah har cascade frontal paste alt.xml. Di sini saya telah membuatnya directory har frontface alt.xml. Lalu selanjutnya adalah meload har cascade ace_3 install eyeglass.xml. Di sini saya telah menaruhnya juga di directory har. Lalu langkah selanjutnya adalah membuka video. Di sini menggunakan replace webcam nomor 1. Di sini juga loopingnya. Lalu jika tidak ditemukan kameranya, maka akan mencetak perintah webcam tidak ditemukan. Lalu untuk keluar dari programnya dengan menekan quit. Lalu di sini cat.release, lalu cat cv.destroy all window. Baik semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang computer vision. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan materi computer vision, terutama slide driving-nya. Jadi sebelum kami memulai menjelaskan materinya,
Alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah rekan saya. Yang pertama, silakan. Ada saya sendiri, Gede Asywarya Palikatika, sebagai pengarah. Dan selanjutnya ada Lalu di sini ada teman saya juga. Saya Felix Aridi Saputra sebagai kameramen dan editor. Lalu di sini saya sebagai sendiri, Madhaja Sanjaya sebagai presenter dan operator laptop. Baik, selanjutnya materi tentang computer vision akan dijelaskan oleh Felix Ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai computer vision. Computer vision adalah cabang ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan teknik untuk memungkinkan komputer memahami dan menganalisa data visual. Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan kepada mesin untuk memperoleh pemahaman tingkat tinggi terhadap informasi visual, serupa dengan cara manusia menginterpretasikan dan menganalisis informasi visual. Komputer vision terus berkembang pesat, didorong oleh kemajuan perangkat keras, algoritma, dan ketersediaan dataset yang besar dan beragam. Bidang ini memainkan peran penting dalam berbagai industri dan memiliki potensi untuk merevolusi bidang seperti kesehatan, transformasi, pertanian, dan lainnya, sehingga membuat mesin lebih mampu memahami dan berinteraksi dengan dunia visual. Baik, jadi di sini kita masuk ke materi automation. Adapun automation juga dikenal sebagai otomatisasi, mengacu pada penggunaan mesin dan teknologi untuk mengotomatisasi proses atau tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Automation melibatkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem kontrol untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, keamanan, dan produktivitas. Pada bidang transportasi, self-driving menjadi salah satu hal yang berhubungan erat dengan automation. Automation menawarkan sejumlah manfaat penting, termasuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi keterlibatan manusia dan meminimalkan kesalahan manusiawi. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kecepatan dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan proses. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan konsistensi produk dengan mengurangi variabilitas yang dapat terjadi dalam kerjaan manual. Kemudian selanjutnya meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan menghilangkan tugas berbahaya yang harus dilakukan manusia. Dan yang terakhir mengurangi biaya produksi jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Jadi kita masuk ke dalam materi self-driving, di mana self-driving atau dikenal juga sebagai autonomous driving adalah teknologi yang memungkinkan kendaraan untuk beroperasi dan mengemudi secara mandiri tanpa kehadiran pengemudi manusia yang aktif. Dalam sistem ini, kendaraan menggunakan beberapa sensor, kamera, radar, dan lidar atau light detection and ranging, dan sistem pemrosesan data yang canggih untuk mendapatkan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya dan mengambil keputusan mengemudi. Pengembangan self-driving ini terus berlanjut dengan partisipasi perusahaan teknologi dan produsen mobil utama di seluruh dunia. Uji coba di jalan raya sedang dilakukan dan langkah-langkah menuju penerapan komersial sedang ditempuh. Self-driving cars ini merupakan bagian penting dari masa depan transportasi yang diharapkan dapat memberikan mobilitas yang lebih aman, efisien, dan terhubung bagi masyarakat. Kemudian di sini kita masuk ke teknologi self-driving dari Tesla, di mana Tesla merupakan perusahaan mobil listrik terkemuka yang didirikan oleh Elon Musk, adalah salah satu perusahaan yang telah membuat terobosan dalam teknologi self-driving. Tesla mengembangkan sistem otonom bernama Autopilot yang memungkinkan mobil mereka untuk mengemudi secara mandiri dalam berbagai situasi di jalan raya. Adapun beberapa fitur-fitur dalam self-driving Tesla, di antara fitur-fitur dalam Autopilot termasuk dengan Cruise Control Adaptable, di mana mengontrol kecepatan kendaraan untuk menjaga jarak yang aman dari kendaraan di depannya. Kemudian yang kedua ada Lane Keeping Assist, untuk menjaga kendaraan tetap berada di jalur yang ditemukan atau yang ditentukan. Kemudian ada Auto Steer, di mana memungkinkan mobil untuk mengemudi secara mandiri di jalur yang ditentukan dengan pengawasan pengemudi yang tetap diperlukan. Kemudian fitur yang kedua ada Tesla Autopilot, di mana Autopilot ini adalah fitur self-driving yang dikembangkan oleh Tesla. Fitur ini menggunakan kombinasi dari sensor,
kamera, radar, dan sistem pemrosesan data yang kuat untuk mengemudikan mobil dengan tingkat otonomi yang berbeda. Yang ketiga ada Full Self Driving atau VSD, di mana Tesla juga mengembangkan fitur Full Self Driving atau VSD yang berusaha mencapai level 4 dan level 5 otonomi, di mana VSD ini bertujuan untuk memungkinkan mobil Tesla untuk mengemudi sepenuhnya tanpa pengemudi manusia di dalamnya. Kemudian juga perusahaan Tesla ini memperhatikan terhadap keselamatan penggunanya, di mana Tesla sangat memperhatikan keselamatan dalam pengembangan dan implementasi teknologi self-driving ini, di mana pengemudi masih bertanggung jawab dan diharapkan untuk selalu memperhatikan jalan dan siap mengambil alih kendali jika diperlukan. Baik, selanjutnya tentang data foto situasi jalan dan objeknya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini foto situasi jalan dan objeknya kami membaginya menjadi 3 bagian, yaitu situasi jalan sepi, situasi jalan sedang, dan situasi jalan padat. Jadi ini merupakan gambar dari situasi jalan sepi, yaitu kendaraannya sedikit lenggang atau jauh. Lalu di sini terdapat marka jalan, dan lalu ada pelang-pelang dari lalu lintas. Selain itu juga ada beberapa mobil dan motor yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu situasi jalan sedang ini mobil atau motor saling berdempetan tetapi tidak terlalu padat. Di sini pun terdapat beberapa pelang lalu lintas, lalu ada beberapa kendaraan, yaitu ada kendaraan motor maupun mobil. Selanjutnya adalah jalan padat. Jalan padat situasinya sedikit padat atau ramai. Di sini terdapat beberapa kendaraan, yaitu motor yang jumlahnya sangat padat, lalu ada beberapa mobil. Selanjutnya tentang video jalan dan marka jalan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video jalan dan marka jalan, sama seperti foto jalan. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu situasi jalan sepi, sedang, dan padat. Yang pertama ada situasi jalan sepi. Bisa dilihat pada saat perekaman video, situasi jalan sangat sepi dan lenggang, di mana kita bisa melihat marka dengan jelas dan juga bisa melihat hanya ada beberapa kendaraan yang lalu lalang, dan juga kita melihat ada beberapa rambu yang lewat. Selanjutnya ada situasi jalan sedang, dimana pada saat situasi jalan sedang ini ada beberapa kendaraan yang lewat, yaitu pengendara motor, ada mobil juga, dan juga ada terlihat beberapa pelang rambu lalu lintas yang mengarah ke kiri pada sisi kanan jalan. Di sini kita melihat marka jalan dengan jelas. Terdapat juga banyak pohon dan ada orang di trotoar yang berjalan. Selanjutnya ada situasi jalan ramai atau padat, di mana saat situasi jalan padat ini terdapat banyak sekali ada mobil. Marka jalan terkadang tertutupi oleh banyak sekali mobil, dan juga banyak ada pejalan kaki yang lalu lalang di sebelah kiri. Ada juga banyak pengendara motor yang kita lihat bisa ada banyak sekali kendaraan yang lewat. Jadi ini memungkinkan untuk pendeteksi marka sedikit berkurang karena tertutup oleh banyaknya kendaraan yang lewat dan orang-orang yang lalu lalang. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan tentang nama transformation. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal Python package Pilo di Python package. Sini saya sudah menginstal Pilo dengan versi 10.0.0. Lalu selanjutnya adalah membuat program file Python dengan klik kanan, lalu new, lalu Python file. Di sini saya telah membuatnya dengan nama gamma
underscore transformation.py. Lalu di sini saya akan menjelaskan source code atau kode dari program gamma transformation. Yang pertama adalah mengimport kelas image dari lib field dengan cara from field import image. Lalu selanjutnya adalah membuka gambar mri.jpg dari directory image, lalu disimpan ke in dengan cara in sama dengan image open dalam kurung tanda petik image slash mri.jpg. Lalu di sini saya telah membuat directory image. Lalu di sini saya telah menambahkan gambar mri.jpg. Selanjutnya, program untuk mengkonversi gambar ke skala keabuan, grayscale, di sini menggunakan in sama dengan time convert dalam kurung tanda petik L. Lalu, kode selanjutnya adalah mengambil data pixel dari gambar yang telah dikonversi menjadi skala keabuan dan menyimpan dalam variabel in dengan cara in underscore data sama dengan in.getData dalam kurung. Lalu kode data selanjutnya adalah membuat list kosong untuk menyimpan nilai-nilai pixel baru setelah proses pengolahan dengan cara skill dengan list kosong. Lalu kode selanjutnya adalah memulai loop setiap nilai pixel R dalam in data dengan cara for R in slash data tanda petik 2. Lalu di sini nilai pixel R diubah menjadi nilai keabuan baru S. Proses ini memanipulasi nilai intensitas keabuan pixel dengan menggunakan persamaan S sama dengan 1 dikali Po R dalam kurung R 1.25. Potensi Po dipakai di sini untuk memperkuat perbedaan antara nilai pixel yang rendah dan tinggi, sehingga kontras akan menjadi lebih kuat dalam hasil gambarnya. Lalu di sini untuk nilai intensitas keabuan yang sudah diubah dalam kurung S ditambahkan ke dalam list skill dengan cara skill titik append dalam kurung S. Lalu membuat gambar new im dengan ukuran yang sama seperti gambar asli new im dan diinisialisasi dalam skala keabuan dengan cara new im sama dengan image.new dalam kurung tanda petik L, n.size. Lalu kode selanjutnya memasukkan data intensitas keabuan yang telah diubah dalam kurung di skill ke dalam gambar baru dalam kurung new underscore im dengan cara new im titik put data dalam kurung di skill. Lalu kode selanjutnya menampilkan gambar asli im dalam bentuk general pop-up im.show dalam kurung. Lalu kode ini menampilkan gambar hasil proses manipulasi new im dalam bentuk general pop-up dengan cara new underscore im titik show dalam kurung. Jadi di sini saya akan mencoba program ini dengan menekan run gamma transformation. Nah, bisa dilihat di sini. Ini merupakan gambar asli dari mri.jpg. Lalu ini merupakan hasil pengolahan data dari gamma transformation. Lalu ketika di sini gambarnya di 0,75 jika di run gambarnya akan menjadi lebih gelap. Hal ini dikarenakan jika gambarnya lebih daripada 1, indiknya akan menjadi lebih terang, sedangkan gambarnya jika kurang dari 1, maka indiknya menjadi lebih gelap.
Baik, untuk tentang gamma transformation, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NI detection dengan menggunakan metode HAR. Jadi sebelum membuat program ini, langkah pertamanya adalah kita harus memasukkan data yang telah berisi file HAR. Di sini saya telah membuat directory data, lalu di dalamnya terdapat directory HAR, lalu di dalamnya adalah uh, cascade HAR-nya. Baiklah, selanjutnya adalah mengimport OpenCV Python di Python package. Di sini saya akan menginstal OpenCV Python dengan versi 4.8.0.74. Jadi langkah yang pertama adalah mengimport OpenCV sebagai CV. Hal ini digunakan untuk memproses gambar dan video. Langkah selanjutnya adalah membuat misi untuk mendeteksi wajah. Ini merupakan kode programnya. Lalu untuk deteksi wajahnya menggunakan kode program seperti ini dan ini. Lalu di setiap wajah akan mendeteksi sebuah angka. Untuk kode programnya program ini. Lalu langkah selanjutnya adalah memuat cascade yang diperlukan. Yang pertama adalah har cascade frontal page alt.xml. Di sini saya telah membuatnya directory har frontface alt.xml. Lalu selanjutnya adalah meload har cascade ace _3 install eyeglass.xml. Di sini saya telah menaruhnya juga di directory har. Lalu langkah selanjutnya adalah membuka video. Di sini menggunakan device webcam nomor 1. Di sini juga loopingnya. Lalu jika tidak ditemukan kameranya, maka akan mencetak perintah webcam tidak ditemukan. Lalu untuk keluar dari programnya dengan menekan quit. Lalu di sini cat.release, lalu cat cv.destroy all window. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu skala membesar atau memperkecil ukuran, yang dimana saya akan berfokus membahas materi skalanya, dimana terdapat from field import image. Bahas ini mengimport kelas image dari pustaka field yang memungkinkan untuk membaca, mengedit, dan menampilkan gambar. Selanjutnya ada image, yang dimana kita membuka folder image. Ini dalamnya ada file foto jeruk. Selanjutnya ada om sama dengan imshow. om.show. Kode ini membuat salinan dari gambar asli im dan menyimpan dalam variabel om. Gambar asli akan ditampilkan dalam bentuk jendela pop-up menggunakan metode show. Selanjutnya ada image new RGB, width atau lebar, height atau tinggi. Kode ini membuat gambar baru dengan ukuran yang sama dengan gambar asli. Gambar yang baru ini akan digunakan sebagai gambar kosong untuk hasil akhir setelah proses skala. Selanjutnya ada txty 1,5 adalah faktor skala horizontal dan vertikal masing-masing. Dalam kasus ini gambar akan diperbesar atau scaling up sebanyak 1,5 kali pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada for J in range 0 IM8, dimana dan for
for in range, IM width atau lebar, di mana dua loop ini digunakan untuk menginteraksi setiap pixel dalam gambar secara berurutan dan memproses gambar satu persatu pixel. Selanjutnya ada TI, TJ, integer I per TXTY, di mana ini adalah langkah inverse mapping yang menghitung posisi pixel pada gambar asli yang sesuai dengan posisi pixel pada gambar baru setelah dilakukan skala. Ini dilakukan dengan membagi posisi pixel pada gambar baru dengan faktor skala, kemudian mengambil bagian integrator dari hasilnya. Selanjutnya ada if TI dan TI width and TJ IM width, di mana TJ lebih besar sama dengan 0 dan TI lebih besar sama dengan 0. Kode ini memeriksa apakah posisi pixel hasil inverse mapping berada dalam batas ukur gambar asli. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses inverse mapping tidak berada di luar gambar asli yang dapat menyebabkan kesalahan saat mencoba mengambil nilai pixel. Selanjutnya ada red, green, blue OM get pixel, di mana nilai pixel pada posisi hasil inverse mapping diambil dari gambar asli untuk saluran warna merah, red, hijau, dan blue. Yang terakhir sebelum itu ada IM put pixel I, J, red, green, blue, di mana nilai pixel pada posisi P dan J di gambar baru diisi dengan nilai pixel yang diambil dari gambar hasil atau OM. Yang terakhir ada IM show, di mana kode ini menampilkan gambar hasil proses skala dalam bentuk jendela pop-up setelah loop selesai dieksekusi. Berikut hasil run dari memperbesar ukuran image menggunakan skala, di mana ini gambar sebelum diperbesar dan ini gambar setelah diperbesar. Dengan melakukan proses skala, gambar jeruk atau JPG akan diperbesar sebanyak 1,5 kali pada sumbu X dan Y sehingga menghasilkan gambar yang lebih besar dari gambar aslinya. Namun perlu diingat bahwa proses skala seperti ini dapat menyebabkan hilangnya detail gambar karena pixel baru dihasilkan berdasarkan interpolasi dan dari asli pixel. Selanjutnya saya masuk ke materi histogram equalizer, yang dimana terdapat kode yang sama, fold fill untuk mengimport image pusaka fill, IM open untuk mengambil file jeruk dari folder image, FR, FG, dan FB IM split untuk menjadi tempat setiap saluran warna ini menyimpan variabel terpisah, yaitu FR, FG, dan FB. Selanjutnya ada GR, GG, GB. Kode ini membuat 3 list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai pixel setelah proses penambahan. Ini kita masuk ke fungsi for Rn, Gn, Bn, dimana ini adalah loop yang mengambil data pixel dari setiap seluruh saluran warna menggunakan fungsi get data. Loop ini akan mengekstrak nilai pixel secara terpisah untuk setiap saluran warna dalam setiap iterasi dan menyimpan dalam variabel Rn, Gn, dan Bn. Selanjutnya ada GR append, GG append, dan GB append. Pada setiap iterasi ini nilai pixel dalam masing-masing saluran warna diubah menjadi dan dimodifikasi. Misalkan dalam saluran merah tidak mengalami perubahan atau 0, sedangkan pada saluran hijau ditambah 50 dan pada saluran biru ditambah dengan 70. Ini berarti kita melakukan penambahan pada saluran hijau dan biru untuk mencegah warna hijau dan biru dalam gambar, untuk mencerahkan gambar hijau dan biru pada gambar. Selanjutnya ada FF data GR dan lainnya. Kode ini memasukkan data interaksi pixel yang sudah diubah, yaitu GR, GG, dan GB kembali ke saluran masing-masing pada gambar. Selanjutnya ada IM show untuk menghampirkan gambar asli dalam bentuk jendela pop-up, dan IM merge
untuk menghubungkan kembali saluran warna yang sudah dimodifikasi menjadi satu gambar RGB. Kemudian gambar hasil proses modifikasi ditampilkan dalam bentuk jendela pop-up. Berikut hasil runnya, yang dimana gambar aslinya masih seperti gambar normal, dan gambar yang keduanya sudah ditingkatkan pada bagian green dan blue-nya menjadi lebih cerah. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai konvolusi atau filter, di mana program ini menggunakan pustaka Fill atau Python Image Library untuk memproses gambar dengan mengaplikasikan filter Sobel untuk mendeteksi tepi pada gambar jeruk. Adapun pada kode tersebut, yang pertama di atas ada from fill import image, di mana ini berfungsi untuk mengimpor kelas image dan image draw dari pustaka fill yang memungkinkan untuk membaca, mengedit, dan menampilkan gambar serta menggambar pada gambar. Kemudian yang kedua ada format import SQRT, di mana baris ini berfungsi untuk mengimpor fungsi SQRT dari pustaka matematika Python yang akan digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Kemudian kita masuk ke bawahnya, yaitu input image, di mana input image ini adalah kode yang berfungsi untuk membuka gambar dengan nama file jeruk.jpg yang terletak pada folder image. Kemudian selanjutnya ada input underscore pixel, di mana berfungsi untuk membuat variabel input underscore pixel ini berisi data pixel dari gambar yang akan digunakan untuk mengakses nilai intensitas setiap pixel. Kemudian terdapat juga variabel intensity, di mana kode ini nantinya akan menghitung intensitas pixel untuk setiap pixel dalam gambar dengan mengambil nilai rata-rata dari seluruh warna merah, hijau, biru. Selanjutnya terdapat sebuah variabel kernel X dan kernel Y yang berisi beberapa matriks, di mana kedua variabel ini berisi matriks kernel filter Sobel untuk mendeteksi tepi pada sumbu X dan Y. Kemudian ada output image. Kemudian ada variabel output image yang di dalamnya berisi image.new RGB input image size, di mana kode ini akan membuat gambar baru dengan ukuran yang sama seperti gambar aslinya. Kemudian yang selanjutnya ada draw sama dengan image draw output image dalam kurung output image, di mana variabel ini nantinya akan berisi objek image yang akan digunakan untuk menggambar pada gambar output. Kemudian selanjutnya terdapat proses convolution, di mana kode menggunakan nested loop for i in range 1, di mana input image memiliki lebar kurang sama dengan 1, dan for j in range 1 input image hex kurang 1, di mana untuk mengiterasi setiap pixel dalam gambar, kecuali pinggiran yang memiliki indeks kurang dari 1 atau lebih besar dari ukuran gambar dikurangi 1. Kemudian dalam setiap iterasi, kernel Sobel ini diterapkan pada setiap pixel menggunakan nested loop for u in range dalam kurung 3 dan for v in range dalam kurung 3. Ini melakukan operasi konvolusi dengan mengalihkan nilai intensitas pixel sekitar dengan matriks kernel Sobel. Kemudian selanjutnya ada MAX atau metode hasil konvolusi untuk sumbu X dan Y dihitung dengan mengakumulasi hasil perkalian dari kernel Sobel dan nilai intensitas pixel sekitar. Kemudian ada magnitudo tersebut digunakan untuk menghitung tingkat warna atau grayscale baru pada pixel yang sesuai dengan gambar output. Setiap pixel pada gambar output diwarnai dengan tingkat warna yang dihasilkan dan dideteksi dari tepi menggunakan draw point. Kemudian yang terakhir ada output image show, di mana kode ini nantinya akan menghasilkan atau menampilkan gambar hasil deteksi tepi dalam bentuk jendela pop-up setelah proses konvolusi selesai dieksekusi, seperti pada gambar jeruk tersebut, di mana tepi-tepian tersebut dipertegas dengan warna putih. Sekian materi untuk konvolusi ini. Selanjutnya akan masuk ke materi kedua. Baik, selanjutnya untuk materi kedua masuk ke materi vehicle detection, di mana program ini menggunakan pustaka OpenCV atau CV2 untuk mendeteksi mobil dalam video menggunakan algoritma HR Cascade Classifier.
Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah dari kode tersebut. Yang pertama ada import CV2, di mana baris ini akan mengimport pustaka atau library OpenCV yang merupakan pustaka komputer visi dan pengolahan gambar yang sangat populer di Python. Yang kedua, membuat variabel cap yang berisi fungsi dari CV2, di mana fungsi tersebut adalah video capture, di mana kode ini akan membuka video dengan nama video.avi yang terletak dalam folder video, dan membuat objek video capture dengan nama cap. Objek ini nantinya akan digunakan untuk menangkap setiap frame dari video. Selanjutnya ada variabel car_cascade, di mana berisi fungsi dari CV2 juga, di mana fungsi tersebut adalah cascade classifier, di mana kode ini akan membaca file cars.xml yang berisi deskripsi kelas classifier HR cascade yang telah dilatih sebelumnya untuk mendeteksi mobil. Selanjutnya terdapat fungsi while, di mana while tersebut saat true, di mana while tersebut bernama true. Ini adalah loop yang tak terbatas yang akan berjalan selama video terus diakses dan frame dapat dibaca. Selanjutnya terdapat read frames, yang dimana read dan frame, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi dari cap, yaitu read, di mana kode ini membaca setiap frame dari video yang ditangkap oleh objek cap. Nilai read menandakan apakah operasi pembacaan berhasil, dan nilai dari frames berisi setiap frame dalam bentuk matriks yang berisi informasi pixel. Selanjutnya terdapat variabel gray, di mana di dalam tersebut berisi kelas dari CV2, di mana CVT color, di mana kode ini nantinya akan mengkonversi setiap frame ke dalam skala keabuan atau grayscale. Grayscale ini nanti digunakan untuk mempermudah proses deteksi objek. Selanjutnya ada cars yang berisi fungsi dari car cascade dengan fungsi detect multiscale, di mana kode ini nanti untuk mendeteksi mobil pada setiap frame yang sudah dikonversi ke skala keabuan menggunakan metode detect multiscale. Metode ini akan menghasilkan daftar dari kotak pembatas rectangle yang mengelilingi setiap mobil yang terdeteksi dalam gambar. Selanjutnya terdapat sebuah for, di mana for dengan parameter x, y, w, dan h dalam sebuah variabel cars yang berisi, di mana loop ini nantinya akan melalui setiap kotak pembatas mobil yang terdeteksi dan menggambar kotak pembatas rectangle di setiap mobil pada setiap frame dengan menggunakan fungsi cv2.rectangle. Selanjutnya ada cv2.mshow, di mana kode ini nanti akan menampilkan setiap frame yang telah diolah dan diberi kotak pembatas mobil dalam bentuk jendela pop-up dengan judul video 2. Kemudian selanjutnya ada if cv2.waitk 33 sama dengan 27, di mana kode ini nantinya akan menunggu selama 33 milidetik dan menunggu input dari keyboard. Jika tombol escape pada kode ASCII 27 ditekan, maka loop akan berhenti dan program akan keluar. Dan yang terakhir terdapat sebuah fungsi cv2 destroy all windows, di mana setelah loop berhenti, nantinya jendela tampilan yang dibuka oleh OpenCV akan ditutup dan membebaskan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, maka program ini membaca setiap frame dari video dan mendeteksi mobil dalam setiap frame untuk menggunakan HR Cascade Classifier dan menampilkan video dengan kotak pembatas mobil yang mengelilingi mobil yang terdeteksi. Untuk hasil dari kode ini seperti berikut.